Halo semuanya ya, apa kabar kalian semua dan semoga kabarnya baik-baik semua ya. Karena banyak banget yang DM saya, yang DM lewat direct ya, sama lewat messenger. Banyak banget yang bertanya sama curhat masalah keluarga. Jadi saya membuat salah satu segmen yaitu curhat masalah keluarga, oke. Karena pertanyaannya itu banyak sekali yang curhat, nggak curhat sih, pertanyaan masalah keluarga. Tidak selalu ada kaitannya dengan hukum ya, jadi ya nggak apa-apa lah, nanti akan saya bacakan satu persatu. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu ya bagus, bisa dijawab juga, dan sudah saya pilih ya pertanyaan karena banyak. Jadi langsung saja kita masuk pertanyaan yang pertama dari segmen curhat masalah keluarga. Namun intro dulu ya, ini segmen baru jadi intronya juga harus baru. Yuk. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini dari Satria, Mas Satria ya. Jadi di sini ada pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan perdana saya malam ini, apa hukumnya dalam suatu keluarga suami dan istri beda agama? Suaminya Islam. Oh, berarti istrinya non Muslim. Kalau dihukum, kalau di aturan perundang-undangan di Indonesia yang dianut di Indonesia itu menyatakan bahwa pernikahan harus sesuai dengan agama yang dipercayai, yang dianut masing-masing. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di situ mengatur dan menyatakan pernikahan itu harus seiman ya. Jadi kalau beda agama gini ya ya nggak tahu itu awalnya gimana. Tapi kalau memang itu nikahnya sah, berarti dulu salah satu memang sudah pindah agama menjadi seiman, dan setelah berjalannya waktu mungkin kembali lagi ke agama masing-masing. Itu kan juga banyak ya, nikah dulu, sebelum nikah pindah agama, setelah nikah balik lagi ke agama masing-masing. Namun itu tidak sah ya, sebenarnya harus seiman ya, jawabannya gitu. Jadi untuk pernikahan harus seiman, agamanya sama, kepercayaan sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ini dari Romeo, Mas Rio Romeo ya. Apa hukumnya suami nikah lagi tanpa diketahui istri pertama? Ini namanya cowok tapi kok pertanyaannya suami. Jadi ini cewek nikahnya pakai nama samaran. Apa hukumnya suami nikah lagi tanpa diketahui istri pertama? Jadi ketika suami nikah lagi tanpa diketahui istri pertama, berarti nikahnya itu nikah siri, ya kan? Dan nikah siri itu bisa dibatalkan karena tanpa izin istri yang pertama. Dan yang kedua, bisa, ini sebenarnya bisa dimintai dua, maksudnya bisa diambil dua jalur hukum. Yang pertama bisa diambil hukum pidana, yang kedua bisa juga hukum perdata. Hukum pidana bisa dituntut ya karena berpoligami, ada aturannya yang berlaku. Yang kedua bisa dibawa ke ranah perdata, yaitu pembatalan pernikahan, atau mungkin bisa didenda juga karena kena pasal perzinahan ya, karena nikah tanpa izin. So jadi jangan sampai nikah siri. Buat perempuan yang mau dinikahi siri, jangan mau. Untuk selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan hukum juga. Minta saran dan pendapatnya, kalau nggak dibolehin ketemu anak istri, lapor gak ke pihak yang berwajib. Terus juga ada bukti kuat karena anak saya gak diurus sama bapaknya, melainkan diurus orang lain yang bukan keluarga saudara. Kesabaran saya rasanya sudah habis menunggu itikat bayinya, sekarang malah lost kontak, semua WA udah diblokir.
diminta secara baik-baik malah gak dikasih, dan seolah-olah seperti mempengaruhi anak untuk benci kepada ibunya. Anak juga masih umur 4 tahun, masih diasuh ibunya. Haruskah lapor ke polisi dulu atau ke KPA itu, Komnas Perlindungan Anak dulu? Mohon pencerahannya. Jadi ketika perceraian memang ada yang namanya mengenai hak asuh anak. Jadi lebih baik daripada lapor ke polisi atau lapor ke perlindungan anak itu lama sekali ya, tindak lanjutnya itu lama, apalagi ke komisi perlindungan anak, orang di bawah bapaknya sendiri ya sulit. Jadi lebih baik silahkan ajukan gugatan ke pengadilan agama untuk hak asuh anaknya, agar hak asuh anak diberikan kepada Anda. Nanti ada eksekusinya, anak juga akan diberikan kepada Anda. Karena lost kontak, cari dulu posisi di mana, domisilinya di mana, disamperin dulu aja bapaknya ya. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya ya, ini masih soal keluarga juga, ini masih juga soal hukum. Apakah proses perceraian secara instan, sidang sekali langsung putusan perkara tanpa ada proses sidang beberapa kali bisa? Tergugat dan penggugat telah menyetujui karena darurat banget. Makasih. Jadi untuk proses perceraian itu paling cepat ketika salah satu pihak tidak hadir atau disebut dengan putusan first take, dan tanpa ada perlawanan itu pasti cerainya keluarnya cepat. Jadi tidak ada yang namanya putusan sekali langsung jadi, sidang sekali langsung putusan, atau sidang sekali langsung after cerai keluar, itu nggak ada. Paling cepat itu ya 2 bulan lah cerai bisa keluar apabila salah satu pihak tidak hadir. Jadi ketika sudah menyepakati ya itu mempermudah dan mempercepat jalannya perceraian, namun tidak bisa sekali sidang langsung putusan. Oke. Untuk selanjutnya saya udah nikah 3 tahun. Dulu suami saya tiap hari di rumah nempel terus. Baru-baru ini lagi mau bikin usaha ternak ayam, nggak terlalu jauh dari rumah. Dia bikin pondok di sana. Masalahnya tiap pulang kerja dia langsung ke pondoknya, asik nyiramin tanaman sama ngasih makan ayam. Saya heran dia tahan berjam-jam melototin ayam. Emang sih hobinya bagus, jadi ada tambahan penghasilan. Tapi sekarang waktunya banyak habis di kebun. Kadang-kadang malah tidur di pondok. Sikap saya sih gak berubah. Sikapnya sih gak berubah, tetap baik dan suka manjain aku. Cuma waktunya jadi jauh berkurang. Apa aku harus cemburu sama ayam? Gimana bilang sama suami agar dia bisa nempel lagi? Ini jawabannya gimana ya? Ya kan konsekuensinya memang kayak gitu. Daripada suami main keluyuran nggak jelas, nggak tahu, lebih baik hobi ayam kayak gini. Kan ayamnya juga di samping rumah dan tidurnya pondoknya juga di dekat rumah juga. Jadi lebih baik diomongin dulu sama suami, 4 mata ya, pelan-pelan, dari hati ke hati, bilang ke suami kalau istrinya butuh belayan dan butuh deket lagi. Jangan cemburu sama ayamnya ya gitu. Ya itu aja sih kali jawabannya. Masa sih harus cemburu sama ayam? Oke, itu tadi udah berapa pertanyaan, udah banyak ya. Selanjutnya ini ya pertanyaannya. Malang rasanya punya saudara banyak kalau kita hanya seorang yang miskin. Kita yang selalu direndahkan, diinjak-injak, padahal kita tidak punya salah pada mereka. Tak ada kompak seperti punya saudara, hanya karena harta kita jadi pecah belah tali persaudaraan. Jadi memang pengakuan terhadap orang itu zaman sekarang memang penting banget ya. Kayaknya yang paling dikejar sama orang-orang itu pengakuan terhadap orang, biar dikatakan wah. Apalagi pengakuan saudara sendiri, saudara kandung atau saudara mertua, atau pokoknya tetangga-tetangga dekat gitu, pengakuannya kan kayaknya penting banget ya. Sekarang orang itu buta mata yang dikejar pengakuan saudara-saudaranya, orang-orang terdekatnya, teman-temannya kayak gitu ya. Bahkan sampai bersaing, padahal nggak ada, kalau ibaratnya nggak ada
nggak ada balapannya tapi pengen finish cepet-cepetan. Apaan ini, kasus kayak gini udah banyak sekali, bahkan tidak hanya di kota, di desa pun banyak. Mau pengen cepet kaya-kayaan, akhirnya kalau orientasinya ke uang, ke duit, nanti akan menghalalkan segala cara, ya kan? Makanya karena bahagia itu ditimbulkan dari diri Anda sendiri, so tetap tenang dan nggak usah pikirin mulut tetangga, mulutnya orang lain, dan mulutnya saudara yang merendahkan Anda. Ini pertanyaan terakhir ya, karena udah panjang, ini udah hampir 10 menit. Apa benar kalau suami selingkuh, alasan selingkuhnya karena kita banyak kurangnya, karena kita tidak sempurna? Wah, ada bakso bro. Jadi suami itu selingkuh alasannya bermacam-macam. Suami selingkuh itu tidak karena Anda tidak sempurna, mungkin karena suami Anda jenuh, karena memang laki-laki itu gampang jenuh, mudah jenuh. Sesuatu yang pengen didapatkan itu pasti akan dikejar, karena laki-laki itu memiliki sifat yang kompetitif. Jadi sejak lahir laki-laki itu dididik sama ayahnya untuk selalu menang, jadi selalu berkompetisi. Jadi laki-laki itu suka kompetisi, suka sesuatu hal yang menantang, dan tidak suka yang namanya kegagalan dan penolakan. Jadi ketika ada yang lebih sulit didapatkan, ketika ada yang lebih menantang seperti selingkuh, mungkin akan dijalankan. Ya ini lelaki yang salah sih sebenarnya, tapi alasannya itu sih tidak selalu karena untuk alasan istrinya tidak sempurna. Istrinya sudah cantik tapi mungkin lagi bosan aja. Tapi ini emang brengsek suaminya kalau selingkuh. So itu aja untuk pertanyaan curhat masalah keluarga hari ini. Saya akan jawab dari segi hukumnya dan segi pengalaman saya juga. So terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak lagi. Dan apa ya biasanya saya, dan until next time. Dah.